Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tadi saya sempat diajak menyapa sebentar ke tetangga kita di sana. Saya lebih memilih ke sini karena kabarnya di sana maghrib lebih lama. Mudah-mudahan semua kita selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya akan sampaikan materi ini sampai pukul 6. Setelah itu kita akan berzikir, berdoa. Doanya jelas, Allahumma barik lana fima razaqtana. Yang mau saya sampaikan ini, sekolah itu bernama ibu, sahabat itu bernama ayah. Jadi sekolah itu kumpulan dari bangunan, orang, sistem, kurikulum, buku, itu yang disebut dengan sekolah. Jadi kalau ditanya orang, kamu sudah sekolah? Saya sudah sekolah. Apa bukti sudah sekolah? Punya seragam. Bukan. Bangunan, fisik, seragam, kantor, buku, tapi juga ada orangnya di dalam. Guru, dan kemudian ada sistem kurikulum pendidikan. Itulah yang dimaksud dengan sekolah. Jadi dulu banyak orang tidak sekolah secara formal, tapi berhasil. Kenapa? Karena sekolah yang sesungguhnya adalah ibu. Ibulah sekolah. Tapi karena sekarang ibunya wanita karir, pergi pagi pulang petang, berangkat pagi anaknya masih tidur, pulang malam anaknya sudah tidur, maka diserahkanlah ke ibu kedua yang disetujui oleh ibu, itulah dia sekolah. Jadi sekolah ini adalah teman ibu. Banyak sekarang ibu-ibu menganggap bahwa sekolah ini adalah saingannya, sehingga kalau anaknya sekolah, setelah pulang sekolah anaknya ditanya, kamu tadi diapain sama ibu guru? Padahal sebenarnya guru ini adalah sahabat ibu. Saya tidak bisa mendidik anak saya karena saya sibuk. Maka ketika anak saya hafal surat-surat pendek, meleleh air mata saya. Betapa sekolahmu sudah berhasil mendidik kamu. Saya kalau disuruh tablik akbar di stadion, di tanah lapang, sepak bola, jamaah, insya Allah tidak sombong, tidak takbur, sanggup. Tapi kalau disuruh mendidik anak-anak TK, anak-anak SD, pingsan saya. Bisa ibu-ibu di sekolah itu, guru-guru itu membuat anak-anak ini bisa hafal juz amma, hafal surat-surat pendek. Meleleh air mata saya. Saya datangi sekolahnya. Mau saya ucapkan terima kasih, mau saya cium tangan guru itu. Pas guru nggak jadi, gurunya perempuan. Jadi mari kita robah mindset. Sekolah adalah bangunan, sekolah adalah kelas yang mewah, sekolah adalah seragam yang bagus, sekolah adalah sebuah sistem. Sistemnya ini terdiri dari fisik, sekolah, kelas, bangku, kursi, meja, papan tulis, lalu kemudian di dalamnya ada orangnya, ada manusianya, ada pendidiknya, kemudian ada sistem, manajemen, kurikulum. Gabungan dari tiga ini, itulah dia disebut dengan sekolah. Jadi kalau ada orang sekarang mengatakan, anak kamu nggak sekolah ya? Anak saya nggak sekolah. Terus di mana sekarang? Yaitu manjat-manjat pohon. Apa namanya? Sekolah alam.
Ya. Itu sekolah, mungkin kelasnya nggak ada, rumahnya dibuat rumah seperti saudara-saudara kita semi Papua, kemudian dia belajar dari alam, tapi sebenarnya itu sekolah. Anak kamu nggak sekolah ya? Anak saya di rumah aja. Apa namanya? Homeschooling. Home rumah, schooling sekolah. Homeschooling rumah jadi sekolah. Itu sebenarnya sekolah, karena di dalamnya ada orang, ada metode, ada manajemen, ada kurikulum, manajemen pendidikan. Jadi hasilnya tetap membentuk manusia. Zaman dulu nggak ada homeschooling, zaman dulu nggak ada sekolah alam, zaman dulu tidak ada sekolah yang pakai kursi, bangku, meja. Kenapa orang dulu itu hasilnya luar biasa? Karena langsung dididik oleh ibu. Sekarang ibu-ibu sibuk ngurus skincare. Kenapa? Karena yang dilihat adalah status-status orang di TikTok yang mukanya terang benderang. Zaman dulu orang tidak melihat itu. Jadi orang zaman dulu yang ditampilkan itu adalah prestasi, kesuksesan seorang ibu adalah saat mendidik anak-anaknya. Tidak ada yang bisa melebihi itu. Apalah gunanya ibu menjadi wanita karir yang hebat, tapi ternyata anak pecandu narkoba, anak LGBT melambai, anak nauzubillah. Mudah-mudahan anak kita anak-anak yang soleh dan solehah. Jadi dalam hal ini saya mau mengatakan bahwa guru adalah penerima amanah dari ibu. Kata si ibu, sebenarnya tanggung jawab saya ini, tapi karena saya tidak mampu, maka sekolah menjadi ibu. Maka disebut dia dengan sekolah itu bernama ibu. Berapa lama anak? Lebih lama di sekolah atau lebih lama dengan ibu? Sekolah masuk jam 8, pulang jam 4. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 jam dengan sekolah. Pulang dia ke rumah 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 12 jam dengan ibu. Kalau cerita jamnya lebih lama dengan ibu, tapi kalau cerita kualitasnya lebih lama dengan guru. Karena dengan ibu sebentar aja, habis itu ibunya masak, ibunya masih buka laptop, ibunya masih scroll. Maka cobalah quality time, waktu yang berkualitas. Ustadz Ardi Gunawan, beliau basicnya pendidikan, tamat dari Gontor Ponorogo Darussalam, itu Kulliyatul Muallimin, pendidikan guru, digugu dan ditiru. Maka ketika beliau berhasil di bisnis, dia tetap balik ke basic utamanya adalah pendidikan. Itulah mengapa beliau buka sekolah. Bapak Ibu perlu tahu ini. Jadi kalau ditanya orang, kenapa OSB punya sekolah? Iya juga ya. Ngapain OSB ngurus sekolah? Karena ownernya itu aslinya pendidik, maka dia balik ke pendidikan. Investasi yang paling menjanjikan di dunia ini adalah investasi pendidikan. Cuman orang nggak mau, karena kalau investasi emas langsung kelihatan emasnya, investasi batu bara langsung kelihatan. Kalau investasi pendidikan ini prosesnya lama, dididik sekarang lama lagi, seperti lamanya jam menjelang berbuka ini. Makanya saya jarang sekali mau menyampaikan tausiah menjelang berbuka puasa. Kenapa? Karena terasa lama sekali. Tapi karena Ustaz Ardi yang minta, ini maka saya isi. Dan saya tahu bahwa ini investasi yang luar biasa. Kalau saya berhasil meyakinkan bapaknya, meyakinkan ibunya, ibunya baik, bapaknya baik, anaknya jadi baik, saya dapat amal jariah sampai hari kiamat.
Banyak orang tidak mau ini. Karena kalau membangun jalan tol, langsung kelihatan tiangnya retak, ganti tiang baru. Jalannya, aspalnya rusak, ganti yang baru. Semennya keropos, ganti baru. Tapi kalau anak rusak, mau ganti baru. Terus yang lama ini mau dikemanakan? Ini bukan sampah, ini manusia ini. Nah, maka saya bersama Ustazah Fatimah membuka pondok pesantren tahfiz Quran untuk perempuan. Kenapa perempuan? Karena kalau kita berhasil mendidik satu perempuan menjadi ibu, maka ibu ini akan melahirkan jenderal, melahirkan panglima, melahirkan pengacara, melahirkan hakim, melahirkan polisi, tentara, melahirkan ASN. Sekarang ini yang paling dicari-cari di dunia ini bapak-bapak apa ibu-ibu? Ibu-ibu. Maka yang paling ramai itu kan grup WhatsApp ibu-ibu. Semuanya. Ahli politik nyari ibu-ibu, gerakan emak-emak, bisnis nyari ibu-ibu. Kenapa? Karena ibu-ibu yang paling bisa mempengaruhi. Satu ibu itu paling tidak pengikutnya 3. Pertama suaminya, awas kalau nggak ikut. Yang kedua anaknya, yang ketiga mantunya. Itu pasti yang 3 itu. Mantu paling takut sama mertua, siap-siap izin tinggal dicabut. Makanya kalau ibunya baik, anak juga jadi baik. Berapa banyak laki-laki yang tidak baik jadi baik karena istri. Saya ini sebetulnya orangnya nggak suka pengajian, Pak Ustadz. Terus kok sekarang bapak jadi suka pengajian, paling cepat datang duduk di depan, suka ngaji? Ya gara-gara istri saya, Pak Ustadz. Awalnya saya disuruh jemput dia, jemput karena dia lama keluar dari masjid, saya masuk ke dalam, saya dapat hidayah gara-gara jemput. Tapi berapa banyak juga itu sebetulnya udah lama mau masuk Islam, Pak Ustadz. Kenapa nggak masuk Islam? Takut sama istrinya. Nah, jadi pengaruh perempuan ini luar biasa. Bersyukurlah ibu jadi perempuan. Banyak sekali laki-laki ingin jadi perempuan. Maka yang paling berhasil adalah ibu. Maka disebut dengan al-um al-madrasatul ula. Ibu adalah pendidik yang pertama. Sekolah orang manusia pertama ini ibu. Yang membentuk saya ini ibarat bangunan, yang membuatkan pondasi dasar bangunan itu ibu. Adapun sekolah-sekolah saya itu finishing. Ibarat bangunan finishing. Yang awal dasar sekali adalah ibu. Makanya yang 2 ini mesti baik. Ibunya baik, sekolahnya baik. Ibunya baik, sekolahnya nggak baik, anaknya nggak betul. Sekolahnya bagus, di sekolah anak-anak diajarkan jilbab panjang. Begitu pulang ke rumah dia lihat ibunya rambutnya macam sarang tawon. Di sekolah diajarkan dia pakai celana panjang menutup aurat. Pulang ke rumah dia lihat ibunya pakai you can see my ketiak. Yang merusak itu bukan orang lain, bukan tetangga yang merusak. Yang merusak itu adalah ibu. Apa nih Ustaz Somad nih dari tadi ibu-ibu? Orang judulnya ibu. Saya kan ngikut judul. Yang salahkan saya, salahkan Ustaz Ardi. Ini buat judul. Wahai Umar bin Khattab, tolong hukum anak saya ini. Anak saya ini kurang ajar. Hukum dia. Umar bin Khattab orangnya bijaksana. Anak, ada yang mau disampaikan? Wah, anaknya ngomong, kami anak-anak ini punya hak enggak, Umar? Sebagai anak kami ini punya hak apa enggak? Kata Umar, anak punya hak. Apa hak kami? Hak kamu sebagai anak diberi ibu yang baik. Tuh, hak anak beri ibu yang baik. Makanya seorang suami ketika dia ngomong sama perempuan, dia tidak akan mengatakan, sudikah engkau menjadi pendampingku hingga kematian datang? Tidak, dia mesti ngomong, sudikah engkau menjadi ibu bagi anak-anak? Begitu. Bapak yang udah terlambat apa boleh buat? Nggak bisa diulang lagi. Karena ibu ini pendidik dia.
Ibu yang mendidik, dari mulai cara ngomongnya, cara berpakaiannya, sopan santunnya, menjaga lisannya. Ibu ini penting sekali. Kalau kita lihat ada di pinggir jalan anak kecil 5 tahun, rambutnya pirang, mau dibilang bule nggak mungkin, hidungnya pesek, kulitnya hitam, pakai kutek. Kira-kira anak ini ngikut tetangga apa ngikut ibu? Ibu ini luar biasa. Makanya kalau ibunya baik, anaknya jadi baik. Kalau ibunya kuntilanak, anaknya tuyul. Ya ayyuhalladzina amanu, hai para suami-suami, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, ibu anak-anakmu, nara, dari api neraka. Makanya Nabi Muhammad SAW itu dipilihkan ibunya Aminah, perempuan yang amanah, bahasa Arabnya Aminah. Tapi jangan gara-gara ini nanti lalu bapak ngomong, pantasan anak kita itu tidak soleh karena kau tidak aminah. Namanya bisa siapa aja, tapi sifatnya adalah perempuan yang amanah. Berapa banyak orang ingin punya anak, Bu, sampai bayi tabung paling murah 100 juta di Singapura. Saya aja Ustadz nggak bisa masuk. Ibu bawa 100 juta ke sana mau bayi tabung, itu pun tabung-tabung yang paling murah lah, tabung-tabung second 9 kilo lah. Hah? Begitu ibu diberikan amanah seorang anak, jaga dia dari mulai dalam kandungan sampai dia lahir, sampai dia besar, makanannya, pendengarannya dijaga, Al-Quran non-stop dengarkan di kamar. Kalau bisa ibu yang membacakannya, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, sampai ngaji makan. Kalau nggak bisa, dengarkan. Anaknya nanya, mama nggak ngaji, jangan kritik, masuk neraka nanti ngeritik mama. Dengarkan aja YouTube, gitu caranya kalau belum bisa ngaji. Tapi usahakan untuk mengaji. Ibu luar biasa, karena ibu keterbatasan nggak bisa full. Ada ibunya bisa ngaji tapi nggak bisa fisika biologi, ada ibunya bisa fisika biologi kimia bahasa Inggris tapi nggak bisa ngaji. Akhirnya dikumpulkanlah orang yang bisa ngaji dan bisa fisika biologi, berkumpul dalam sebuah bangunan namanya OSB, Omar Smart Brain. Jadi memang iklannya itu masuk di menit ke-20. Nah, jadi Ustadz Ardi ingin menyelamatkan ibu-ibu, bapak-bapak dari azab neraka. Karena kalau tidak dibuatkan sekolah ini, kemana kita menyerahkan anak-anak kita? Banyak sekolah bisnis oriented, tidak mementingkan akidah, tidak mementingkan. Tapi kalau bangunan seragam, wow, fisiknya, casingnya, isinya di dalam, maka penting anak-anak membaca Quran, berbakti kepada orang tua. Bangunan juga bagus, saya dua-duanya penting. Sebagaimana kalau doa kita bercermin itu kan doa, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana bentuk fisikku sudah bagus, maka perbaikilah akhlakku. Fisik bagus, fisik sekolah mendukung. Saya kalau sekolahnya bagus, kayak di sini, ini mengajar di sini kan tenang, sejuk. Saya minta kurangi dingin AC tadi, udah. Karena kalau dingin tuh cepat kita lapar. Pakai karpet, tenang, sejuk, terang. Tapi fasilitas dikalahkan oleh kemauan. Berapa banyak orang yang anaknya punya fasilitas tapi tak ada kemauan. Ustaz, tolong nasihati anak saya. Udah dikasih mobil, dibelikan rumah supaya nggak ngekos, nggak mau kuliah Pak Ustaz. Saya nggak ada. Kenapa kamu nggak kuliah? Saya cuma cerita aja deh. Saya cerita, saya punya teman untuk kuliah
Dia jadi TKI dulu di Malaysia, setahun nyuci piring di hotel untuk nabung biaya kuliah. Saya cuma cerita aja supaya dia berpikir, oh ternyata ada orang kerja dulu untuk kuliah. Saya orang tua mampu, kenapa nggak mau kuliah? Cerita itu memicu orang untuk berpikir. Orang sekarang nggak mau diceramahi. Kalau disuruh gitu, kenapa kamu nggak kuliah? Bapakmu kaya, kenapa? Dia marah, apa nggak ngurus-ngurus saya? Nah, jadi saya lebih banyak cerita. Saya ini orangnya takut orang lain tersinggung. Walaupun banyak orang tersinggung dengar ceramah saya. Kalau saya ngomong gitu dia tersinggung, sakit hati dia. Tapi kalau saya bawa cerita, saya suruh dia berpikir. Iya ya, aku punya orang tua yang mampu, kenapa aku nggak gunakan kesempatan ini? Mudah-mudahan dia mikir. Tidak semua juga orang berpikir. Tidak semua orang berpikir. Kalau dibelah kepala kita ini ada putih-putih di dalam otak. Dibelah ayam, ada nggak otaknya? Ada. Dibelah kepala kambing, ada. Tapi ayam tidak berpikir, kambing tidak berpikir. Kalau kambing berpikir, udah lama dia sekolah. Tidak berpikir. Mohon ibu-ibu, bapak di sana kalau udah terdengar azan kasih tahu kami. Yang kalian diam-diam aja. Nah, jadi kita ini memang pendidikan. Sapi begitu lahir kakinya goyang-goyang, menyusu, langsung lari. Kenapa? Karena memang dia tidak ada misi untuk hidup. 2 tahun sudah bisa disembelih kurban, rendang, gulai, sup. Memang dia diciptakan Allah untuk dimakan. Makanya heran saya ada orang nggak mau makan kambing. Kenapa nggak makan kambing? Kambing itu diciptakan untuk dimakan, bukan untuk dilihat. Ini banyak sup kambing, gulai kambing, rendang kambing, foto-foto, selesai. Itu untuk dimakan. Tapi kita prosesnya lama. Lahir, telentang, miring, telungkup, merangkak, berjalan. Kenapa prosesnya begitu panjang? Karena tugas kita memakmurkan dunia. Kita ini membuat peradaban, membangun Indonesia, membangun Nusantara. Makanya misinya lama. Sekarang ini banyak anak-anak hancur. Hancur kenapa? Narkoba. Hancur kenapa? LGBT. Hancur kenapa? Game online. Hancur kenapa? Slot. Salah siapa itu? Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Semua manusia yang lahir ini dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Fa abawahu, kedua orang tuanya, yuhawidanihi, merubahnya jadi Yahudi. Au yunassiranihi, merubahnya jadi Nasrani. Au yumajjisanihi, merubahnya jadi Majusi. Majusi penyembah api. Menyembah api, tidak menyembah Allah. Maka ibu luar biasa. Dari mulai memilihkan ibunya mengandung, sampai ibunya melahirkan, sampai menyusukan, sampai mendidik, ngajarin masak, ngajar ngelipat baju, mengajar semuanya, mengajar akidah. Nanti ibu duduk menangis di samping pelaminan, pesta nikah. Ustadz Somad nanya, ibu nangis kenapa bu? Air mata bahagia. Ibu air matanya bahagia kenapa? Tanggung jawab saya sebagai pendidik anak, sebagai sekolah sudah selesai Pak Ustadz. Kenapa ibu merasa ibu sudah selesai mendidik? Karena dia sudah punya suami. Kata siapa? Kalau anak ibu menikah, dia sudah punya suami, selesaikah pendidikan ibu? Nikah dia, mama izin ya bulan madu ya. Iya, pulang bulan madu roknya jadi pendek, katanya dihembus angin. Jilbabnya terbang, rambutnya pulang-pulang dicat 3 warna, merah, kuning, kelabu. Apakah ibu ngomong, ya terserahlah, mau masuk neraka, bukan urusan saya? Oh, nggak bisa begitu. Ibu tetap menjadi madrasah. Ibu adalah sekolah. Ibu panggil mantu ibu yang laki-laki, Menset,
menantu setan. Mindset itu bukan main tuh otak, set itu ngatur otak, ini mindset. Anak saya ini dinikahkan dulu atas nama Allah. Pak Kua itu dulu nyuruh kamu syahadat kan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pendidikan ibu tidak selesai di pelaminan, pendidikan ibu tidak selesai di bangku kuliah. Walaupun ibu cuman S-teler, anak ibu S3 di Amerika, di Inggris, ibu nggak bisa mengatakan aku bukan siapa-siapa. Ibu bertanggung jawab di hadapan Allah. Makanya surga di bawah telapak kaki ibu. Kenapa surga di bawah telapak kaki ibu? Karena tanggung jawab ibu yang luar biasa. Tapi jangan gara-gara ini lalu ibu merasa beban ini berat, ibu mengundurkan diri jadi ibu. Nggak bisa, ini sudah memang takdir Allah. Kenapa mengandung itu tidak ganti-gantian? Anak pertama ibu, anak kedua bapak. Karena ibulah yang paling sabar tanpa batas. Kalau bapak-bapak ini sabarnya setipis tisu. Andai bapak inilah dikasih mengandung, mungkin sebulan cuman. Gak tahan aku lagi, keluar aja lah kau, kata dia. Itulah. Jadi sudah dikasih Allah untuk cari rezeki, nih, untuk mengandung dan mendidik ini, maka ini adalah tanggung jawab yang luar biasa. Kalau kebetulan ibu yang duluan, anak ibu yang membisikkan ke telinga, la ilaha illallah. Kalau kebetulan ditakdirkan dia duluan, dulu saat kecil ibu yang memandikan dia, di saat berikutnya ibu mandikan dia sekali lagi, mandi jenazah. Saya ketemu dengan ibu-ibu yang berusia 70, 80, anaknya meninggal. Anakku itu 2 kali ku mandikan Pak Ustadz. Dulu ku mandikan saat dia belum bisa mandi, kedua ku mandikan saat dia tak bisa mandi karena mandi jenazah. 2 kali ku ajarkan dia Pak Ustadz. Dulu ku ajarkan dia la ilaha illallah, dan saat kematiannya aku juga yang membisikkan ke telinga dia la ilaha illallah. Pendidikan ibu dari mulai buayan, ayunan sampai liang lahat, dan nanti pada saatnya ibu berbahagia. Kenapa? Tengah malam dia akan bangun, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Disitulah letak kebahagiaan ibu. Uang ibu yang paling mahal adalah anak. Harta ibu yang paling berharga adalah anak. Karir tertinggi ibu bukan PNS ASN golongan 4E. Karir ibu yang tertinggi adalah saat anak menjadi qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Itulah anak. Kalau kebetulan ada kata-kata saya ini menyinggung perasaan ibu bapak, jangan tersinggung, karena niat saya di sini tidak menyinggung perasaan orang. Saya hanya ngomong aja. Kunci mendengar tausiah Ustaz Somad itu satu, jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung, pulang meninggal. Sekolah itu bernama ibu, dan sahabat itu bernama ayah. Jadi ayah adalah sahabat. Jangan anak ini dikasih tahu di depan orang banyak. Kamu ini, yang bangkit tuh ego dia. Tapi ajak dia bicara berdua. Tanya, tadi kenapa begini? Tadi kenapa ngomongnya gini? Gak boleh. Karena kalau di depan orang banyak, pikiran dia bercabang. Yang pertama, dia dengar omongan kita. Yang kedua, dia menjaga ego dia di depan orang lain. Ketika dua ini berbenturan, kalah satu, yang muncul satu, yang menang adalah dia ingin mempertahankan ego dia. Syukur-syukur dia nggak ngelawan kita di depan orang banyak. Malu kita. Ajak dia berdua sambil jalan pagi. Saya ajak pagi jalan. Anak saya Mizian Hazik Abdullah jalan. Gimana di sekolah? Alhamdulillah bah. Berapa orang laki-laki? Sekian. Berapa perempuan? Sekian. Kawan yang laki-laki baik-baik? Baik-baik. Ada yang membuli, ngejek-ngejek? Enggak. Ada yang
kasar, ada yang kurang ajar. Enggak, saya heran kok enggak ada ya orang yang membuli anak saya ini ya. Saya tengok fotonya, rupanya dia yang paling besar. Ini kawan tengok, iya badannya paling tinggi, patutlah orang itu nggak berani membuli. Ajak dia, jangan biarkan anak menjadi objek bully. Datang anak ngadu, ayah, papa, ada teman di kawan di sekolah ngejek. Jangan cengeng. Kemana lagi dia mau mengadu? Kasih tahu dia baik. Nanti kalau ada yang megang-megang tangan, jangan. Kalau ada yang megang-megang, jangan. Kalau ada yang megang-megang, jangan. Larang dia, jangan. Terus kalau teman itu nggak mau dilarang, nggak boleh kita kasar sama orang. Tapi kalau orang kasar, lapor ke guru, lapor. Nanti akan datang ke sekolah. Saya akan datang ke sekolah. Anak saya, keponakan saya, anak adik saya ajak bicara empat mata. Habis sholat subuh, gimana di pondok? Enak pondok? Masih tahan pondok? Masih. Ada yang mau dilaporkan, ada yang mau ceritakan apa masalah. Jadi lebih kita 7 tahun pertama bermain, 7 tahun kedua serius, 7 tahun ketiga berteman, partner, sahabat yang baik. Sahabat diambil dari 3 huruf, sohiba, sohib, artinya selalu bersama. Saya tahu saya sibuk, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin Jakarta, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin Lembang, Bangka Belitung. Tapi ada waktu yang sempit sedikit. Yang penting itu bukan masalah kuantitasnya, tapi quality time, waktu yang berkualitas. Ibu juga begitu, bapak juga begitu, sibuk. Kalau sudah ketemu, matikan handphone, betul-betul ketemu, jalan. Mau jalan kemana kita ini? Jalan ke sana, jalan kemari, pegang pundaknya seperti kawan sahabat, ada bahasa tubuh, bercanda, direkamkan, kenalkan dengan kawan-kawan, teman-teman. Itu kawan baba, ini sahabat baba, ini kawan baba kuliah dulu. Ini kawan baba nih, ini kawan baba. Ini ada anak gadisnya nih, cantik anaknya. Kenalkan, berkawan, ada bercanda, ada, dengan tetap kita jaga batasan-batasan. Jangan terlalu banyak sampai hilang kehormatan dia ke kita. Jangan sampai pula saking dekatnya dipegang pula, alah lu katanya. Tetap jaga batasan-batasan. Sahabat, karena kalau dia tidak menganggap kita sebagai sahabat, dia akan cerita kepada orang lain. Jangan heran kalau ada anak curhat dengan pacarnya. Kok bisa? Karena dia menganggap kita manajer. Dia tidak menganggap kita sebagai orang dekat. Dia protek diri dia. Ini nggak bisa nih. Akhirnya dia lebih percaya orang lain daripada kita. Musibah besar. Kalau sampai anak lebih percaya kepada orang lain daripada kita. Kalau dia percaya kepada gurunya, alhamdulillah. Percaya kepada ustadznya, alhamdulillah. Karena kita memang sudah serahkan dia di sekolah. Tapi kalau dia percaya kepada teman curhatnya, na'udzubillah, musibah sudah terjadi. Kiamat sudah terjadi, bukan pada dunianya tapi pada isinya, yaitu pada kita. Nah, ketika kita bisa mewujudkan ini, saya tidak mengatakan saya sempurna, saya penuh dengan segala kekurangan saya. Al-insan, manusia, makanul khata', tempatnya kesalahan, wan nisyan, tapi saya berusaha untuk menutupi segala kekurangan saya. Saya ngomong ke istri saya bilang, aku ini seperti kain pendek. Kain pendek itu gimana? Ditarik ke kaki, kebuka kepala. Ditarik ke kepala, kelihatan kaki. Saya tidak sempurna. Saya sering keluar. Dalam sebulan saya keluar 3 kali. Tapi di tengah tidak kesempurnaan saya itu, saya ingin menutupi segala kekurangan saya. Hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, saya di rumah. Di rumah pun saya tidak sempurna. Tamu datang terus. Kan nggak mungkin saya buat tidak menerima tamu. Orang mau datang, dia juga umat Nabi Muhammad.
Habis pengajian subuh Rabu, orang datang ke rumah. Jadi saya bilang, ada waktu kosong kita manfaatkan, kita jalan, kita ngobrol, kita bersenda gurau sambil belajar. Kenapa? Karena kita tidak sempurna. Yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sanggup menjadikan ibu sebagai madrasah, sekolah, membentuk, dan bapak sebagai sahabat, maka diharapkanlah kalau kita sudah berusaha seoptimal mungkin, terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, takdir. Ada takdir suratan. Nabi Nuh pun mengalami itu. Tapi jangan jadikan takdir sebagai pembenaran. Kita lalai, kita lupa, kita tidak pernah mendidik. Begitu terjadi sesuatu yang tidak baik, orang nanya, kok bisa begini Pak? Takdir. 2 kali kau salah. Yang pertama, kau meninggalkan amanah. Yang kedua, kau berkelit menjadikan agama sebagai pembenaran terhadap kesalahan-kesalahan. Ngaku kalau salah, ngaku. Itu karena saya kurang mendidik, itu karena saya kurang waktu, dan lain sebagainya. Kenapa jarum jam ini macam nggak bergerak? Lama kali jam 6 nih kurasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan adalah madrasah untuk membuat kita selalu berkumpul bersama. Selama ini sibuk sahur, ketemu bapak yang bangunkan, bangun. Jangan sampai bapak pula di rumah itu yang paling payah dibangunkan. Saya orangnya tidak suka mendikte ya. Saya nggak nanya ibu masing-masing. Ibu enggak, itu mempermalukan orang. Selama 12 malam ini, 11 malam ini, siapa yang paling sulit dibangunkan di rumah? Jangan sampai jawabannya bapak. Karena semestinya bapak lah yang membangunkan mereka ini. Bapak mestinya yang memercikkan air ke wajah mereka, ke wajah istri ini. Wake up my honey, wake up my darling. Jangan sampai pula ibu ini yang punya pistol air di rumah menembak wajah bapak. Bangun. Ada satu kaleng khusus, sahur. Mestinya bapak lah yang membangunkan mereka, mengajaknya sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah karena di dalam sahur ada barakah. Habis sahur sholat ke masjid, sholat berjamaah dengan ustadz, buka bersama, momen buka bersama. Saya dengan segala kekurangan saya, kekeliruan saya, tetap membawa anak buka bersama. Habis buka bersama tarawih, habis tarawih kenalkan dengan ustadz. Ini kawan babah nih, ustadz doakan ini doakan. Supaya apa? Supaya dia kenal dengan kawan-kawan, sahabat-sahabat. Ini Ustadz Qurtubi, ini anak Ustadz Qurtubi, ini kawan kecil dulu kan, difotokan dia, dipostingkan. Ini dulu ketemu tahun 2018, ini ketemu tahun 2024. Saksikan perbedaannya. Supaya apa? Supaya familiar, berkeluarga, bertemu, berkawan, bersahabat. Foto itu luar biasa. Makanya foto-foto itu dicetak. Saya cetak tuh foto-foto. Karena nanti 10, 20, 30 tahun akan datang, itu menjadi kenangan yang luar biasa buat mereka. Zaman dulu foto itu dicetak. Saya zaman-zaman kecil foto dicetak. Sekarang orang tak dicetak, asal sudah diupload udah. 3 kali posting tentang Israel, hilang akunnya. Hilang kenangan kita. Handphone pun kena virus, habis semuanya. Nah, maka ini kita perbaiki bersama. Mudah-mudahan ibu menjadi madrasah, sekolah yang baik untuk pendidikan anak, bapak menjadi sahabat. Orang lain tidak bisa masuk mengintervensi. Kenapa? Karena kita punya kekebalan tubuh yang luar biasa. Penyakit tidak bisa masuk ke badan kalau punya imun yang kuat. Begitu juga sop tidak akan bisa diterobos kalau tidak ada celah setan. Begitu juga dengan negara Indonesia kokoh, Belanda, Jepang tidak bisa masuk kalau tidak ada Davide et Impera, adu domba. Kita di dalam mesti kuat, maka insya Allah yang lain tidak akan bisa masuk. Mudah-mudahan menjelang waktu berbuka, waktu yang mustajab, Allah SWT menjadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak kita soleh dan solihah, sahabat-sahabat yang mendidik anak kita di Omar Smart Brand diberikan kekuatan, sekolah ini diberikan
kelanjutan istiqomah sampai hari kiamat, tetap menjadi sekolah yang berkualitas insyaallah. Ala hadhihi niyyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi